teman-teman, ketemu lagi dengan saya Lisa Damayanti. Dan kali ini aku bikin video tentang pengalaman aku 3 minggu belajar TOEFL ITP. Dan sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah mengirimkan masukan, saran maupun request untuk konten aku, untuk kedepannya buat konten apa, melalui komentar di YouTube dan DM di Instagram aku. Terima kasih banyak teman-teman. Nah, jadi aku mengikuti tes TOEFL ITP ini sebagai salah satu syarat aku dalam mendaftar seleksi pasca sarjana magister di salah satu universitas. Nah, persyaratannya itu karena pada kondisi pandemi sebenarnya syarat TOEFL-nya ini dia bisa ditangguhkan. Nah, tapi karena aku inginnya ketika daftar seleksi magister ini lulusnya tanpa bersyarat, nah jadi aku mau untuk melakukan tes TOEFL ITP dengan persiapannya itu hanya 3 minggu. Nah, sebenarnya ini cukup, menurutku ini cukup kayak buru-buru juga, karena waktu itu tanggal pendaftarannya itu sebentar lagi mau akan dibuka. Nah, jadinya aku harus buru-buru untuk tes TOEFL gitu, untuk agar mendapatkan sertifikat nantinya. Soalnya sertifikatnya itu dia keluarnya itu kalau tidak salah seminggu atau paling lama 10 hari atau 2 minggu gitu setelah kita melakukan tes TOEFL-nya. Oh iya, apa itu TOEFL ITP? Jadi ini adalah semacam tes. Ini tuh tes untuk mengetahui kemampuan bahasa Inggris kita. Dan ini tuh TOEFL ITP ini dipakai untuk kita mendaftar universitas dalam negeri. Nah, kalau TOEFL ini dia ada 2 macam, TOEFL ITP dan TOEFL IBT. Nah, perbedaannya adalah TOEFL ITP ini dia hanya mengetes tiga hal, yaitu listening, reading, dan writing. TOEFL IBT dia mengetesnya itu empat hal, yaitu ada speaking, listening, writing, dan reading. Nah, jadi perbedaan antara TOEFL ITP dan TOEFL IBT ini dia ada speakingnya. Dan untuk TOEFL IBT itu dia bisa digunakan untuk kita berkuliah di luar negeri. Persiapan aku dalam belajar TOEFL ini selama 3 minggu. Jadi yang pertama aku membeli buku TOEFL. Nah, buku TOEFL yang aku pakai adalah buku Longman. Dia yang berwarna oranye, yang seperti ini gambarnya. Nah, yang ini yang paper based test. Nah, tapi aku menyediakan untuk teman-teman PDF secara gratis. Yang ini untuk untuk bahan teman-teman belajar tentunya, tapi bukan untuk diperjualbelikan. Namun yang aku sediakan ini yang berwarna biru. Tapi yang berwarna biru ini dia yang paper based test dan komputer based test. Jadi kayak lebih lengkap gitu dari yang oranye. Nah, kemudian aku ini hanya memakai buku si yang oranye ini, buku yang si Longman ini selama belajar TOEFL-nya ini. Nah, kenapa aku memilih buku ini? Karena dia tuh tersusun rapi dan ini cocok gitu untuk pemula seperti aku, ini mana aku belum pernah untuk melakukan tes TOEFL sebelumnya, dan ini pertama kalinya gitu aku melakukan tes TOEFL. Dan menurutku buku Longman ini dia rapi gitu untuk susunan materinya. Untuk kita belajar tuh lebih nyaman gitu untuk belajar dimulai dari listeningnya, kemudian writingnya, kemudian readingnya. Nah, di dalam bukunya itu dia ada semacam skill dari 1 hingga seterusnya. Nah, di situ terlihat rapi gitu antara skill pertama dengan skill kedua. Itu ada perbedaan gitu ya. Ada perbedaan di soalnya juga, nanti kita bisa tahu gitu, oh ini skill yang keberapa gitu yang diujinya gitu. Nah, kemudian dalam belajarnya, pertama aku melakukan yang namanya pretest. Nah, sebenarnya pretest ini untuk mengetahui sejauh mana sih skor aku kalau misalkan belum belajar si TOEFL. Setelah aku melakukan pretest, kemudian aku melakukan penskoran. Nah, untuk tata cara gimana sih ngasih skornya ada juga gitu, dituliskan di dalam bukunya. Ada tertera di sana. Dan kemudian ada juga nih untuk tabel penskorannya. Jadi kita bisa dengan mudah untuk
menuliskan saat pretest kita berapa dapatnya, saat post-test kita berapa, terus juga ketika kita melakukan complete test juga kita dapat skornya berapa. Jadi untuk mengetahui apakah kita mengalami peningkatan atau malah mengalami penurunan. Tapi yang pasti biasanya tentunya kita akan mengalami peningkatan skornya. Dan untuk mengetahui juga apakah skor kita udah memenuhi minimal dari syarat kita untuk masuk ke jenjang untuk daftar seleksi gitu, ke jenjang magister gitu. Nah, seperti yang telah aku sebutkan sebelumnya, bahwa tes TOEFL ITP ini dia menguji tiga subtes. Jadi ada yang pertama ada subtes listening, yang kedua ada writing, yang ketiga ada reading. Nah, jadi cara aku belajar 3 minggunya ini, di minggu pertama aku fokus untuk belajar listening. Nah, di bukunya dia juga ada bagian untuk listeningnya dari skill 1 sampai 50 gitu kalau nggak salah. Nah, di situ aku belajar listeningnya. Dan untuk audionya, kalau teman-teman membeli bukunya, nah teman-teman akan mendapatkan CD-nya, yang dimana untuk bagian listeningnya, audionya ada di CD tersebut. Nah, tapi waktu itu kebetulan CD-nya hilang. Ketika aku telah membeli bukunya, CD-nya hilang, tapi masih tidak apa-apa karena audionya ini banyak disediakan di YouTube juga, yang dimana teman-teman bisa searching untuk audionya. Misalkan audio untuk skill 1, teman-teman bisa tinggal mengetik listening, exercise listening skill 1 Longman gitu. Setelah aku belajar nih ya, aku belajar di buku tersebut dari skill 1 sampai skill 50, kemudian aku mengerjakan soal-soalnya. Nah, tiap kayak misalkan aku melakukan exercise, melakukan latihan soal pada skill 1. Nah, kemudian habis itu aku melihat kunci jawabannya untuk memeriksa apakah jawabanku benar atau ada yang salah. Kemudian kalau misalkan ada yang salah, aku tandain, dibundarkan bagian soal tersebut aku salah. Kemudian aku belajar gitu dari soal-soal yang aku jawab salah. Kemudian lanjut ke skill 2. Skill 2 juga sama seperti itu. Nah, nanti ketika aku udah selesai gitu ya, ketika dari skill 1 sampai skill 50 aku sudah selesai belajar. Nah, aku mulai untuk membuat kayak rangkuman atau kayak semacam catatan gitu di kertas kecil, bagian materi-materi atau tabel-tabel skill yang perlu untuk aku hafalkan atau perlu untuk aku pahami gitu. Jadi aku tulis. Atau kalau misalkan terlalu memakan waktu, teman-teman juga bisa untuk langsung aja scan atau bikin semacam ketikannya gitu di Word, gitu juga bisa. Nah, ketika aku membuat rangkuman itu, jadi aku ketika latihan soal lainnya itu menjadi lebih mudah, kayak langsung lihat, oh iya bagian aku lupa yang ini, kemudian aku ingat gitu. Nah, kemudian lanjut, alhamdulillahnya waktu itu di minggu pertama aku telah selesai untuk sesi belajar listeningnya. Nah, kemudian lanjut ke minggu kedua. Nah, di minggu kedua ini aku melakukan aku belajar yang writing tuh yang lebih ke ini ya, grammarnya, yang structure dan grammarnya yang itu. Nah, untuk bagian sesi aku belajar writing ini dia terbilang cukup cepat ya daripada yang listening, karena yang listening dia memakan waktunya lama, jadi harus mendengarkan listeningnya. Nah, untuk yang writing ini kan dia bacaannya pendek-pendek dan langsung ngejawab gitu jawabannya apa. Nah, tapi di writing ini paling banyak kesalahan gitu yang aku lakukan. Nah, untuk writing ini juga sama, belajarnya dari skill 1 hingga beres. Kemudian ketika aku beres gitu, aku membuat semacam rangkumannya di kertas gitu. Nah, tapi oh iya, ada hal yang aku terlewat. Jadi ketika aku selesai gitu ketika aku selesai belajar yang bagian listening, nah aku melakukan post test, tapi post testnya ini khusus yang bagian listeningnya aja. Nah, ketika udah post test yang bagian listening, aku nilai si post test aku, kemudian dapat skornya berapa, aku masukkan juga gitu di tabel penskoran yang sama yang aku tulis saat pretest. Nah, kemudian di minggu kedua ini alhamdulillahnya tepat waktu juga
maksudnya kayak aku selesai dalam 1 minggu untuk belajar writing, dan setelah belajar writing ini tentunya aku melakukan post test juga. Post testnya sebenarnya dia ada di bukunya, jadi aku ngerjain latihan yang ada di post testnya. Tetapi sebelum aku ngerjain post testnya, aku belajar dulu soal-soal exercise dari skill 1 hingga seterusnya, yang terutama di soal-soal yang aku salah. Jadi aku benar-benar ngeliat, memperhatikan soal-soal yang aku salah ini, letak kesalahan aku di mana dan apa yang harus akunya lebih hati-hati atau lebih titiganya. Minggu ketiganya ini aku belajar yang reading, tapi untuk yang reading ini nggak sempet sampai beres sih untuk menyelesaikan soal-soal yang ada di buku longmannya, karena untuk reading ini aku cukup agak malas juga, karena kan reading ini dia bacaan ya. Nah, jadi ketika tes TOEFL ITP ini kita akan dikasih 5 macam bacaan, yang itu menurutku panjang-panjang dan bahasa Inggrisnya juga lumayan. Nah, untuk reading ini sama juga aku belajar dari skill 1 hingga seterusnya, tapi untuk reading ini aku nggak banyak membuat rangkuman gitu, kayak cukup melihat untuk pertanyaan ini ide menjawabnya itu seperti apa gitu, kayak gitu. Nah, setelah aku selesai gitu dari skill 1 hingga seterusnya, aku melakukan latihan, cuman emang nggak sampai beres untuk yang reading karena udah keburu juga, keburu dekat dengan tanggal tesnya. Oh iya teman-teman, jadi sebelum aku belajar ini, sebelumnya aku udah melakukan pendaftaran tes TOEFL, mau tesnya itu di tanggal sekian gitu. Nah, kemudian aku daftar dulu gitu, habis daftar dulu, habis itu aku belajar dalam 3 minggu itu. Nah, jadi habis belajar yang reading ini, karena udah mau dekat-dekat dengan hari tesnya, nah aku berhenti gitu untuk nggak belajar TOEFL dulu. Jadi kayak semacam 1 hari 2 hari itu aku rehat sejenak gitu dari yang namanya belajar si TOEFL ini. Habis itu aku melakukan tes kan, aku melakukan tesnya itu dilakukan secara online karena pada saat itu kondisinya masih pandemi. Setelah itu aku menunggu hasil tesnya, dan hasil tesnya ini dikirimkan melalui paket gitu, dikirim ke rumah. Nah, setelah itu aku membuka ya si kiriman paketnya tentunya, dan melihat hasil skornya, dan alhamdulillah memenuhi syarat aku untuk daftar ke pasca sarjana yang jenjang magister ini. Cukup sekian video dari aku. Mohon maaf sekali, banyak sekali kekurangan dalam pembuatan video ini, baik perkataan dan perbuatan aku juga. Dan untuk apabila ada pertanyaan yang ingin teman tanyakan, bisa ke kolom komentar YouTube maupun DM ke Instagram aku. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman, dan jangan lupa untuk menonton video yang lainnya juga. Terima kasih.